Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Alvita dari kelas 4B reguler pagi NIM 1911200 ingin menjelaskan tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer atau faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografi, 2. Keadaan dan kekayaan alam, 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. Lokasi dan posisi geografi ini meliputi yang pertama, pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Bentuk wujud dalam geografi Indonesia merupakan kepulauan terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan 5,4 juta km persegi sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1:3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain sehingga pulau-pulau jadi tidak terisolasi dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Lain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagian terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif di samping lembah-lembah ngarai mengakibatkan sebagian tanah menjadi labil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung api meletus, banjir lahan, panas dan dingin, tanah longsor dan sebagainya. Letak astronomik Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropik. Iklim tropik yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya dan sekaligus peremajaannya. Posisi silang negara Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut ialah Asia di sebelah utara Indonesia, di mana terletak negara-negara besar, sebagian wilayah Rusia, RRC, Jepang, dan India, dan Australia di sebelah selatan Indonesia, yang orientasinya ke barat. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik yang peranan pentingnya telah terbukti sejak Perang Dunia Kedua, dan Samudra India yang semakin penting peranannya berhubungan dengan negara-negara di sekitarnya dan merupakan jalur suplai minyak dari Timur Tengah ke Eropa, Amerika, dan Jepang. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan sepanjang 3 mil laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut. Dalam hal
Dalam hal demikian, seolah-olah wilayah Indonesia terbelah-belah menjadi beberapa bagian karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas, lebih dari 3 mil laut, di mana kapal-kapal asing dapat memasukinya seperti di laut bebas. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan dan kehidupan laut, bahan-bahan tambang dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian. Di samping dapat juga mendapatkan bencana alam. Keadaan alam ini meliputi yang pertama, pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan baik untuk bercocok tanam maupun untuk aquakultur. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih seperangkat administrasi negara. Demikian pula Indonesia, untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan pihak asing. Kemudian pula perusahaan bahan tambang lainnya seperti nikel, aluminium, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh administrasi negara terhadap kekayaan dan kekayaan alam. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara dapat melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini. Beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding serta penemuan-penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat besar di kalangan masyarakat. Indonesia, negara terbesar kelima dalam hal jumlah setelah Republik Rakyat Cina, India, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, mempunyai penduduk 119.208.229 jiwa pada tahun 1971 dan 147.490.298 jiwa pada tahun 1980 dengan kenaikan rata-rata 2,32% setiap tahun selama 10 tahun terakhir ini. Sejak semula telah dikhawatirkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tergolong jumlah yang besar dan laju pertumbuhannya cukup tinggi, dan oleh karenanya harus ada usaha-usaha pengendalian jumlah penduduk dengan tujuan menghambat pertumbuhannya. Untuk keperluan ini, maka ditetapkan program pemerintah yang berkenaan dengan ini dan terkenal dengan program keluarga berencana yang dimulai secara resmi 1969. Organisasinya semula bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Kemudian diubah pada tahun 1970 sampai 1971 menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKBN, dan disempurnakan pada tahun 1971 sampai 1972, dan pada perkembangannya selanjutnya badan ini mempunyai susunan vertikal dan melibatkan para kepala daerah. Kesemuanya mempunyai dampak terhadap administrasi negara dan daerah dalam lingkungan Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas
dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Sebagai gambaran, sejak semula telah didapat bahwa kurang lebih 2/3 penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura, yang hanya merupakan kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia berdasarkan hasil-hasil kedua sensus berakhir, yaitu pada tahun 1971 penduduk Indonesia 119.208.229 yang 76.086.327 berada di Pulau Jawa dan Madura, dan pada tahun 1980 penduduk Indonesia 147.490.298 yang 91.269.528 diantaranya berada di Pulau Jawa dan Madura. Keadaan yang timpang ini tidak dapat dipertahankan dan harus diambil langkah-langkah nyata dan berencana untuk mengatasinya dengan memindahkan sebagian penduduk Jawa dan Madura ke negara. Untuk keperluan ini, pemerintah mempersiapkan seperangkat administrasi transmigrasi. Pada suatu saat jawatan ini ditingkatkan statusnya. Bersama-sama Koperasi dan Pembangunan Desa menjadi Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa atau Transkopemada, dan berada di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka peningkatan program-program transmigrasi ditunjuk Menteri Muda Urusan Transmigrasi, dan dengan demikian menjadi jelaslah bahwa penunjukan Menteri Muda tersebut dalam Kabinet Pembangunan 3 tepat sekali. 4. Penghasilan penduduk seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania. Hal ini sudah jelas mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian nasional penduduk. Beban pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai administrasi negara atau gaji pegawai, alat perlengkapan, dan sebagainya. 5. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Bahkan tahun 1975 yang sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa sekitar 38% masih tergolong buta aksara. Rendahnya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program bidang pendidikan. Yang keenam, kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara. Dalam arti, kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. Demikian beberapa penonjolan pengaruh keadilan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Kesehatan penduduk ini meliputi pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajarannya dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misal dengan Departemen Negeri dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraannya transmigrasi atau Bakoptrans, dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. Selama Pelita II ditargetkan pemindahan dan penempatan 500.000 serta usaha-usaha selanjutnya di bidang transmigrasi dapat mengubah penyebaran spasial penduduk. 2. Departemen Kesehatan dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk.
khusus program keluarga berencana dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Walaupun selama 10 tahun terakhir ini angka pertumbuhan penduduk tiap tahunnya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 2,32%, tetapi tanpa program KB, angka tersebut akan jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sementara itu program-program di bidang kesehatan lainnya juga berpengaruh terhadap angka kematian. Dalam hal ini menurunkan kematiannya. 3. Dengan Undang-Undang Wajib Belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi daerah dapat mencegah buta huruf. Program pendidikan lainnya yang memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin warga negara atau penduduk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan meningkatkan kecerdasan rakyat, maka komunikasi antara administrasi negara dan rakyat menjadi lebih mudah dipahami, mengerti, serta akhirnya menumbuhkan keikutsertaan serta dalam program tersebut, dan pada gilirannya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap administrasi negara. Dengan demikian administrasi memperoleh legitimasi yang besar. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.